Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di channel Santo Jaya Motor. Ini pagi ini datangan motor Beat ISP ya. Warnanya sama dua ini. ISP merah putih. Kalau kasusnya ini cuman servis full, cuman ada tambahan bagian, ada suara mesin yang kasar di bagian asret atau poli. Nanti kita pastikan di bagian poli kah atau di bearing asret. Oke, saya fokuskan untuk kasus di motor ini ya. Ini motor mogok, motornya mogok, telemeter tidak bekerja. Ini sudah saya bongkarin, masih dicek permasalahannya di bagian mana, karena untuk kasus seperti ini mungkin kita akan bertanya-tanya ya, apakah ECU-nya jebol atau gimana. Yang paling berat itu kalau ECU jebol. Cuman kita pastikan dulu untuk pengecekan jalurnya, apakah ECU itu masih menerima 12 voltnya dari sekring 25 ampere dan keluarnya pun masih mengeluarkan arus 25 ampere. Baik arus 12 volt ya dari ECU ke kontak untuk merah strip hitamnya, ataupun dari CKP-nya sendiri itu ada arus yang masuk dari ECU ke CKP ya, seperti itu. Nanti kita cek. Ini setelah saya bongkar semua ya, jadi posisinya kita menggunakan scanner pun scannernya tidak mendapatkan satu daya 12 volt ya, jadi tidak terkoneksi ke scanner. Ini yang akan membuat kita sulit untuk menganalisanya apa. Cuman tidak usah khawatir, karena kita akan melakukan caranya untuk mengetahui kenapa kok sampai motornya tidak hidup, atau hanya bermasalah di jalur-jalur spring ECU ini putus ataupun yang lainnya ya. Nanti kita pastikan dulu. Coba saya buka ya springnya ini. Dulu kita cek. Bentar ya, ini ada kasus lagi. Vario 150. Coba, kenapa ini kasusnya? Berarti tak paten terus urip enggak urip Mas? Enggak kena. Coba taruh situ dulu. Ini tidak bisa terkoneksi remote-nya dengan motornya ya. Sampai turun dulu Mas. Jadi ya, nah gitu. Masalahnya nah seperti ini terus ya. Motor nggak mau hidup. Coba nanti tak push dulu. Jadi kan sistem kerjanya ini pada saat ini masih tetap bertanda hijau lampunya. Ini nggak perlu Tinggal starter aja ya. Seperti ini taruh saja, ataupun di ini kita tekan ini baru di starter. Udah. Itu yang punya motor itu juga Kak. Wah, nggak jelas itu punya motor tapi nggak bisa. Ini aslinya yang salah sih apa ini? Beli motor tapi nggak dikasih edukasi cara penggunaan remote-nya ini. Wah, langsung cuman salah mencet remote. Sebenarnya remote tuh nggak perlu dipencet-pencet loh Pak. Dia sudah ada frekuensinya, jarak beberapa meter gitu udah dekat motor, sudah tinggal mencet tombol ini saja. Tapi kalau tadi dipencet, dimatiin, tidak diaktifkan remote-nya. Ya, dia kembali ke kasusnya ini. Juru kamera ini. Nah, coba saya cek dulu posisi standby-nya dulu. Nih, ada skala DC ya, 12 volt. Pastikan aki.
pindah wayarnya ganti ini paling ini ya, 12 volt ya. Oke, jadi di sini juga posisinya kalau dia spring ini tidak putus, ini kita cek harus 12 volt. Ini arus satu daya dari aki tidak terputus ya. Sekarang kita cek springnya tadi. Biar kelihatan, pakai ini saja. Nah, ini tidak ada konektivitasnya ya. Seperti ini springnya putus. Ada spring nggak? Kontak matikan dulu, masukkan spring. Nah, ini sudah ada tanda-tanda kehidupan ini. Scanner sudah bisa nyala ya. Lampu telemeternya nyala nggak? Nyala. 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 Ada kedipan nggak? Enggak. Ada satu, dua, berapa coba itu? 3, 4, 5, 6, 7. Wah ya salah, nggak ada sampai. Berarti 5 panjang, 2 pendek. 2 pendek. Berarti itu 52 itu. 52. Berarti 52 CKP. Nah ini juga kalau CKP nggak mau hidup motornya. Coba cek CKP 52 strip 1 atau 52 strip 2 ini. Kita cek scanner ya. ISP series 2. Nah ini ada tanda kuning seperti ini, berarti adanya DTC kerusakan yang pernah terjadi ataupun saat ini terjadi. Kita cek. Sini ada DTC error pada injektor, DTC 12 dan DTC 52 strip 2. Aduh, maaf ya. 52 strip 2 CKP ataupun alternator power supply yang bermasalah. Ini ada dua kemungkinan ya. 52 strip 2 bisa dari jalur SCU yang ke CKP ataupun dari CKP-nya itu sendiri. Jadi yang kita pastikan pada saat terjadinya 52 strip 2 ini, kita cek dulu CKP-nya ya, maksudnya yang arus dari SCU ke CKP-nya dia ada nggak, seperti itu. Kita cek jalur mana. Oh, terpasang saja, coba pasang. Kita ambil 12 voltnya dari SCU dulu. Arahkan ke sini kameranya. Cek. Dari SCU masuk ya ke CKP, berarti jalur dari SCU ke CKP ini normal, tapi kok ada di DTC CKP. Coba kita cek jalur kabelnya ada yang putus enggak. Ada yang putus, coba kita cek CKP-nya. Ini kita pakai alat sederhana ya untuk ngecek CKP normal atau tidak.
kita cari untuk pulsernya. Ini posisi kita masanya. Nah, itu kita ambil ke pulsernya. Ini pulser. Masa pulser, setelah itu 12 volt. 12 voltnya coklat strip hitam ya, 12 volt. Ini ya ada tanda posisi CKP nya bekerja ya, cuma kita engkol. Ini untuk CKP pulsernya normal. Setelah itu kita copot, untuk CKP nya copot, kita pindah ke hal sensor sistem ACG. Sini pun CKP dalam keadaan normal ya, CKP ini normal, berarti CKP normal, tapi kok ada di TC 52/2 motor tidak bisa dinyalakan. Coba kalau diengkol dia hidup tidak? Coba kita engkol ya, nyala tidak? Oh, tidak nyala. Kita cek, coba pengapiannya ini ada atau tidak. Sebentar, push dulu. Kita pastikan 12 volt dari kontak ya, output kontak. Ini warna hitam strip putih, ini jalurnya. Nah, ini jalur hitam strip putih ini dari injektor, fuel, FID, full pump ya. Di posisi tadi nih full pump masih bekerja, signalnya masih bekerja, 12 voltnya masih bekerja. Sekarang kita cek signalnya yang dari ECU ke fuel. Ini ada tidak? Coba sampai nengkol. Sampai nengkol. Tidak ada signal dari ECU ke fuel. Ada signal dari ECU ke fuel, berarti kita cek posisi. Berarti dari CKP ini normal. Berarti kita cek arus yang dari output dari jalur CKP ini ke sini ya, ECU. Sudah dibersihkan ya? Jika tinggal malam kita ada juga. Kita cek jalur yang dari ini. Kita cek konektivitas. Matikan kontak dulu. Mungkin kita pakai kabel CKP yang dipotong ya harusnya. Di push dulu. Kita sekarang cek jalur CKP ini untuk konektivitas kabelnya. Kita copot dulu.
oren. Nggak kelamaan. Ya, biru strip oren ini ada posisi di tengah ya. 1, 2, 3, 4 urutan nomor 5 di tengah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ini harusnya tidak ada apa kabelnya tidak terkoneksi apa pinnya yang tidak terkoneksi. Oh, nada dua. Bener ya warna kabelnya ya ini toh? Ini sama pusat. Iya, lihat. Mas. Kosa dong. Ini nggak keluar nggak ini. Moro-moro mati. Berarti udah lama ini mas matinya mas? 1 mingguan lah. Pasang. Di push dulu. Nanti kita pakai ini ya. Coba tadi mungkin tidak terkoneksi dengan baik. Coba kita pakai pin ini. Kita cek yang bagian pulsarnya terlebih dahulu. Ini kabelnya ya. Urutan nomor 3 di tengah ya. Ini bagus. Terus kita cek tadi 12 voltnya tadi ada ya, berarti nggak usah. Ini sekarang kita cek bagian hal sensor warna putih strip merah. Ya, push dulu. Kita cek yang bagian hal sensor yang kabel hitam strip merah ya. Bagus.
Setelah itu kita putih strip biru, putih strip biru. Kita cek warna putih strip biru ya. Normal konektivitas kabelnya. Yang terakhir kita cek putih strip hitam, sejajar dengan yang putih strip biru tadi. Lalu terakhir kita masanya, masa CKP, masa CKP. Nah di sini nih masa ini ada 3 ya. Coba. Tidak salah ini masa SEU nya ini. Masa SEU coba kita cek nih, masa SEU tidak ada. Sini. Nah, ini ya. Ini masa CKP-nya yang ujung ini. Tapi kabel dia normal semua, konektivitas bagus. Tapi kok tidak ada signal yang ke kuil ya dari SEU ya. Coba ini kita tekan lagi. Cek kabelnya tadi dari CKP ke SEU ini normal semua kabelnya. Kenapa signal yang dari SEU ke coil kok tidak ada ya? Mungkin kita coba lagi pasang. Cek 12 voltnya dulu. 12 voltnya ada. Memang posisinya pada saat di kontak on ini wajib mati, tapi pada saat di magnet bergerak ini dia harus hidup karena mendapatkan signal dari SEU tadi. Pertanyaannya, ini signal yang dari SEU ke coil ini tidak keluar. Oke, sekarang kita cek jalur ini dulu. Ini yang dari output dari SEU ke sini ya. Kita cek kabelnya. Ini warna kuning strip biru. Coba perhatikan. Ini ya, strip biru. Ini posisi jalur kabelnya konektivitasnya baik dari output dari SEU ke coil. Jadi pertanyaannya ada 2 indikasi ini. Bisa dari CKP yang melemah ataupun SEU. Tapi saya belum berani vonis ini SEU-nya yang rusak. Masih saya cek lagi. Coba dites dulu. Tadi kan kita cek untuk CKP-nya dari sini ya. Sekarang kita coba dari SEU-nya, soket SEU. Keluar tidak? Kita cek masanya. Ini tadi masanya ya, masa CKP ya. Kita cek masa CKP. Terus sama ini tadi biru strip kuning ya, strip kuning.
12 voltnya mana tadi? Ini kita coklatnya dulu bang, coklatnya. Masa CKP. Nah ini posisinya, coba diengkol. Nah ini tidak ada signal ya, maksudnya tidak bekerja ya posisi dari CKP sini ya. Nah, tadi dia pada saat kita cek di jalur sini tadi dia keluar, tapi setelah masuk sini dia tidak keluar. Ini kita cek lagi posisi soketnya ini tadi. Soketnya. Nah ini kemungkinan besar ada yang melorot ini, kelihatan nih ya. Nah ini. Ya kelihatan ya. Kelihatan. Nah ini dia mungkin nih kasusnya ini. Coba bismillah. Kita cek signalnya. Coba di engkol. Nah, udah. Ada ya, kelihatan tadi ya? Kelihatan. Coba diulang lagi, diulang. Nah, ini udah ada signalnya. Coba sampai dia kedipannya hilang nggak? On off. Nanti ya. Nah, DTC-nya juga sudah hilang ya. Berarti ini udah teranalisa untuk kasusnya ini. Ini ada ya jalur CKP untuk masanya yang melorot ya. Jadi menimbulkan kedipan 52/2. Dan ini tadi pun sekring SCU yang pertama kali maka tidak bekerja, posisi tidak terkoneksi dengan scanner. Karena sekringnya SCU sendiri tadi putus ya. Coba sekarang motor kita hidupkan. Ya, motor hidup ya. Jadi alhamdulillah motor hidup ini. Jadi kesimpulannya untuk kasus ini tadi, awalnya dia sekring SCU dia putus. Setelah kita benahi sekring tadi, lampu telemeter hidup, cuman adanya DTC 52/2 ya. 52/2 itu di bagian CKP ataupun SCU itu sendiri. Jadi kita dengan mengetahui DTC 52/2 mungkin agak bingung ini SCU kah atau CKP ya. Jadi kita cek dulu bagian CKP-nya, kita mungkin menggunakan alat-alat sederhana segini seperti ini ataupun pakai tes pen LED. Kita pastikan CKP-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita cek konektivitas jalur kabel yang dari CKP ke SCU. Setelah itu mungkin kita cek pin-pinnya SCU ya. Makanya kadang saya sering sekali mengatakan soket SCU itu wajib dimasukkan ke SOP untuk pembersihan atau pengecekannya. Karena ini sering sekali terjadi permasalahan di data juga karena tidak normal disebabkan dari pin dari SCU ini sendiri korosif ataupun kadang melorot ya. Jadi ini kesimpulannya tadi, pada saat bit ini mati total didorong, awalnya dia sekring SCU putus, setelah sekring SCU-nya dia dibenahi tapi motor tidak mau hidup, adanya DTC 52/2. Tapi setelah itu pun motor tetap tidak bisa hidup. Kita cek, lakukan pengecekan konektivitas kabel dan jalur kabel dan 12 volt atau kalau untuk arusnya dari SCU ke CKP itu tidak 12 volt ya, 10 volt sebenarnya ya. Jadi tapi kita bisa mengatakannya 12 volt saja seperti itu. Jadi kita cek dari posisi tadi ke sini masanya ketemu dia 12 volt, tapi setelah dicek di sini ya ini tidak ada.
tidak keluar. Berarti permasalahannya tadi adalah jalur massa yang ke SCU bagian CKP yang bermasalah melorot seperti itu. Jadi untuk kasusnya Bit mogok ini kita sudahi dengan kode DTC 52 dengan kasus massanya CKP yang bermasalah. Simak terus untuk kasus-kasus trouble di Samsul Jaya Motor ataupun channelnya SJM Samsul Jaya Motor. Ini pun sudah selesai ya, tapi itu ada motor konvensional karbu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.